Ini adalah wilayah dalam kampus. Di sini sudah dipenuhi dengan bangunan rumah masyarakat. Pihak kampus tidak pernah mengklaim pembangunan di sini. Kenapa? Karena mereka tidak mempunyai dasar kekuatan hukum yang jelas. Kalau memang pihak yayasan mempunyai hak atau mempunyai dasar kekuatan hukum yang kuat, kenapa semua pembangunan di wilayah ini tidak pernah diklaim? Bahkan kami menemukan lagi di dalam kampus, dalam wilayah kampus, pembangunan rumah kontrakan yang terdiri dari puluhan kamar. Berbatasan langsung rektorat, kantor rektorat ya. Sudah 20 tahun ini Rumah kontrakan ini berbatasan dengan kantor rektorat. Apa? Sudah 20 tahun ini, kenapa tidak dipersoalkan? Itu Pak. Rumah kos ini sudah berusia sekitar 20 tahun. Kenapa tidak digusur? Ini adalah wajah kantor rektorat. Kenapa tidak digusur? Tapi bukan di sini saja. Pokoknya di seberang jalan sana. Itu kantor rektorat lama. Ini kantor rektorat lama. Itu kantor rektorat lama. Itu bayangkan. Nah ini lagi masyarakat punya Pak di sebelah ini. Ini yang depan itu lahan kosong masyarakat punya. Kenapa dia tidak mengklaim? Itu. Kenapa? Kenapa Pak? Dia mengklaim sesuai di HGB-nya. Ada apa kira-kira? Tapi kenyataannya tidak ada keberanian dari pihak kampus, yayasan untuk bisa mengklaim. Kenapa tidak digusur? Itu. Ya. Coba itu kan kantor rektorat lama. Ada apa kira-kira? Saya pertama kos di sini tahun 2005. Tahun 2005 Pak saya kos di sini. Nah, tahun 2005 saya kos berarti tahun berapa berdiri ini rumah kos? Kenapa tidak digusur? Ada apa? Harusnya BPN di sini Pak mengambil sikap tegas dengan pemerintah. Contohnya mulai PBB, keterangan ganti rugi, IMB, sertifikat, surat ukur. Kalau majalur itu berarti pemerintah membodohi rakyat selama ini Pak. Kalau begitu, coba kenapa tidak gusur semua? Kenapa hal yang di sebelah itu dipersoalkan? Pembangunan terminal itu Pak, lokasi kampus kenapa tidak dipersoalkan? Ada apa? Ada apa kira-kira permainan ini? Itu Pak. Jadi tidak usah diorang ngomong begituan. Nah ada itu. Ini semua rumah Pak. Kenapa tidak digusur ini? Kenapa dibiarkan membangun kalau memang kau punya barang? Secara hukum Pak tidak ada haknya di sini. Itu saja. Kenapa? Ini semua rumah batu. Kenapa kau biarkan membangun? Ada apa kira-kira? Tidak usah Pak. Jadi itu pihak Uni Sulutera tidak usah akal-akalan. Itu. Kenapa semua dibangunin tidak digusur? Coba kau gusurannya masyarakat. Kalau kau tidak dibunuh. Hilang kepalamu. Karena masyarakat di sini masuk Pak, bukan tiba masa tiba akal. Dia masih di sini ada dasarnya. Jangan Pak. Semua. Kenapa ini semua tidak digusur karena lokasinya kampus? Akal-akalan semua itu. Jangan coba-coba dari masyarakat Pak. Terus terang saya bilang, kita mau hadapan. Tanya. Ini rumah tahun berapa berdiri? Tahun berapa rumah kos? Logikanya ini terlalu jauh. Terlalu jauh ini rumah.
Ini rumah masyarakat. Ada apa, Pak? Ini rumah masyarakat. Di belakang kantor rektorat. Kenapa tidak digusuri? Nah, ada apa semua? Nah, kenapa bisa dipasangkan lampu? PLN Pak punya titik koordinat, Pak. Kalau mau jalur sudah tidak mau pasang. Kenapa ini yang dipersoalkan tidak bisa terbit sertifikat? Ada apa? Ada apa semua, Pak? Tidak ada itu. Itu. Hanya dia mau pasang taring. Tidak ada. Jangan, Pak. Berarti dia terlibat pembiaran. Itu. Coba semua, Pak. Di sini. 17 hektar dari mana dia peroleh itu barang? Coba buktikan. 17 hektar kebeli di mana? Yang mana dulu yang kampus dia masyarakat? Itu ada Pak Sultan, Pak. Sejak 1976 pada tinggal di sini. Itu Pak Sultan. Pak Saleh. Berarti kampus ini cuma mau menakut-nakutin saja masyarakat bukan ini di sini. menakut-nakuti, perlu Bapak paham. Ini yayasan, Pak, bukan negeri. Dan ini berdiri Uni Sultra tahun berapa? Masih zaman Orde Baru. Kita tahu Kak itu, Pak, prinsip Orde Baru bagaimana. Dan itu jangan salahkan Orde Baru, bukan perintahnya Soeharto, kau ambil barangnya rakyat. Ya terus dia mau jadikan bahan acuan keputusan pengadilan. Apa? Bukan pihak kampus dan masyarakat, antara masyarakat dan masyarakat. Lagi gugat ANO. Yang intinya di sini kenapa tahun 2011 mati IMB-nya, kenapa tidak diperpanjang HGB-nya, hak guna bangunan? Itu kan hanya guna bangunan, bukan hak kepemilikan, Pak. Undang-Undang Larasita bagaimana pasal 33 ayat 1 bagaimana bunyinya? Terus bagaimana? Nah, kalau berbicara aset bagaimana? Jadi untuk tindakan kita untuk bisa mendorong BPN harus bisa. BPN harus mengambil sikap tegas, minta legalitasnya. Universitas alas hukumnya apa? Alas hukumnya. Terus itu semua yang dibangun, Pak. Kantor rektorat dibayar. Ada Pak Nurdin yang terima. Harganya di rektorat 60 juta, Pak, kantor rektorat. Kenapa kalau memang selesai, kenapa dia bayar ini, Pak? Di sampingnya itu kantor rektorat perhubungan punya, Pak. Memang itu perhubungan orang bodoh. Informasi dari BPN kemarin mereka sudah melayangkan surat panggilan, tapi tidak hadir. Pihak yayasan tidak hadir. Tidak hadir. Ada apa? Kenapa tidak hadir? Kalau memang contoh logikanya, Pak. Kalau HP-nya Bapak saya ambil, kalau memang Bapak punya, tidak boleh ambil itu loh. Saya laporkan, Pak, pencurian. Tahun berapa ini masyarakat Bang, kenapa tidak pernah diklaim? Kenapa hanya persoalan ini, Pak? Kenapa tidak bisa terbit sertifikat ini? Apa-apaan semua itu? Jangan, Pak. Tidak ada itu. Berarti juga di sini termasuk ketidaktegasan juga BPN di sini, Pak. Yang jelas BPN kurang tegas mengambil tindakan. Itu, Pak, kurang tegas. Kalau saya BPN, Pak, saya usir. Apa dasarmu di sini dulu? Nah, terjadi konflik horizontal, Pak, siapa yang bisa bertanggung jawab? Soalnya yang kita permasalahkan juga itu di dalam menggugat tanah masyarakat itu ada kepentingan apa BPN itu masuk di dalam? Masuk. Pemerintah provinsi masuk. Ada apa? Ada apa? Sekarang bagiannya BPN apa di sini bagiannya? Itulah. Setelah dengan adanya begini. Itu bagaimana ceritanya? Apa langkah-langkahnya? Dan itu semua, Pak, masyarakat di sini bukan masuk tiba masa tiba akal. Dia ikuti aturan, dia ikuti undang-undang. Mulai dari RT RW sampai camat, sampai wali kota, tata ruang, IMB. Lantas bagaimana pendapat Bapak setelah pihak BPN itu menyarankan kalau kita? BPN tidak bisa mengambil tindakan tegas. Maksudnya begini, Pak. Pihak BPN itu menyarankan kita supaya kita berkoordinasi dengan pihak ini. Apa itu ada jalan, Pak? Tidak ada urusannya kita. Seharusnya BPN mengambil langkah tegas itu, mengambil tindakan secara tegas. Seharusnya BPN berpihak kepada masyarakat. Karena memang legalitasnya masyarakat cukup. Ini kan ilegal mereka tinggal. Apa dasarnya? Hanya HGB hak udah bangunan sudah mati tahun 2011. Apa dasar hukum? Masyarakat di sini cukup bersabar, Pak. Apanya lagi? Seharusnya BPN kalau memang Uni Sultra tidak mampu membuktikan legalitas hukumnya, usir ini keluar. Apalagi ini yayasan bukan negeri, Pak. Ini Universitas Sulawesi Tenggara. Lantas bagaimana, Pak, ini, Pak? Di sini kan sudah banyak masyarakat yang sudah membayar sertifikat tapi tidak bisa terbit. Itu apa? Ada apa? Itu BPN tanggung jawabnya. Kenapa kau ambil uangnya kalau memang itu apakah termasuk ini sudah termasuk pungli, Pak? Jelas kalau tidak bisa diterbitkan berarti pungli.
harus ada dasar hukumnya tuh. Apakah Perda, apakah Pergub, atau Pepres, peraturan presiden selaku pengganti undang-undang. Saya ambil motornya Bapak, diserumkan berarti saya sanggup bayar. Kalau nantinya sudah dari pihak BPN katanya mau melayangkan surat lagi sampai 3 kali. Kalau nanti sampai 3 kali tidak ada tindakan tegas itu bagaimana Pak? Untuk tindakan Bapak gimana kira-kira? Kita laporkan ke pusat. Kita laporkan masyarakat keberatan. Kita ini pemegang kedaulatan Pak. Pemegang kedaulatan tertinggi di Republik ini adalah rakyat. Saya selaku anak veteran Pak, anak pejuang 45 saya bisa melihat bangsa ini. Apa rakyat sekarang mau dikemanakan? Apalagi kan Bapak juga punya lembaga. Saya lembaga Pak, lembaga resmi. Mereka Pak, aparat negara, aparat penegak hukum. Habis bulan terima gaji. Saya ini Pak sudah 34 tahun Pak. Di lembaga? Di lembaga ini saya jalan perintah undang-undang perintah negara menjalankan amanat konstitusional. Habis bulan 30 hari. Mereka habis bulan terima gaji. Apa kira-kira tanda tangan Bapak bisa diperhitungkan di sana? Oh, tunggu dulu Pak. Kalau memang tidak bisa diperhitungkan tanda tangan saya di stempel saya, berarti undang-undang organisasi, undang-undang nomor 17 tahun 2018 tentang organisasi berarti undang-undang ilegal. Itu Pak. Apa mungkin pihak BPN cuma melihat itu dari modelnya Bapak yang tidak... Ya terserah dia mau cakar apa. Terserah tapi jangan salahkan. Kalau saya berbuat, jangan salahkan Pak. Saya punya hak dan kewenangan mempertanyakan. Yang jelas, yang penting jelas legalitasnya. Saya punya legalitas Pak. Ini demi untuk kemaslahatan umat Pak. Saya dari anggota Aliansi Republik Indonesia Pak. Lembaga Penelitian Aset Negara. Resmi Pak, bukan ilegal. Resmi. Saya dari Lembaga Investigasi Korupsi Indonesia jelas. Saya wartawan 34 tahun. Itu. Mungkin ada pesan-pesan Bapak untuk saya pihak harapan BPN? Saya, pesan saya. Sekiranya BPN dan seluruh pemerintah di Republik Indonesia ini, khususnya di Uni Sultra ini, itu harusnya pemerintah mengambil langkah-langkah tegas. Mengembalikan hak-hak kedaulatan rakyat. Sebelum Bapak juga mengambil tindakan. Sebelum saya mengambil langkah-langkah tindakan. Kan begitu Pak. Jadi persoalannya sekarang, masyarakat punya apa? Kita bangga punya pemerintah. Terus rakyat ini selaku pemegang kedaulatan tertinggi, apa arti bahasa itu? Ini NKRI Pak. Kalau terjadi kerusuhan di sini siapa yang bisa bertanggung jawab? Bertanya kita. Dan jangan dihakimi masyarakat Pak. Adanya negara karena adanya rakyat. Adanya rakyat karena ada negara. Jangan Pak. Jangan begitu. Apapun dalilnya. Kalau memang bunuh saja rakyat. Berarti Bapak ini berjuang untuk masyarakat Pak? Iya, kita berjuang. Kenapa? Maka hidup kedaulatan rakyat harus diperjuangkan. Apapun dalilnya. Tidak ada